BMKG. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta ya. Kembali lagi bersama kami di program Weekly Weather Outlook, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkait cuaca yang sedang hits dan berkembang di masyarakat, serta prospek cuaca selama seminggu ke depan bersama saya, Cindy Indah Pratiwi. Sobat, bagaimana kondisi cuaca di wilayah sobat seminggu yang lalu? Apakah jarang hujan atau malah hujan lebat yang menyebabkan banjir? Berdasarkan peta intensitas curah hujan harian, curah hujan di wilayah Indonesia cukup minim pada akhir bulan Juli 2023. Pada periode tanggal 22 hingga 28 Juli 2023, wilayah Indonesia bisa dikatakan cukup kering. Kondisi seperti ini jarang terjadi di wilayah Indonesia yang mendapatkan energi matahari sepanjang tahun dan uap air tak terbatas dari wilayah perairan yang luas. Lantas, apakah penyebabnya? Hasil pantauan BMKG mengindikasikan El Nino sebagai salah satu penyebab kondisi di wilayah Indonesia. Bagi sobat yang masih bingung dan bertanya-tanya apa sih El Nino ini, sobat bisa cek di video Weekly Weather Outlook episode 138. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, sekarang ini fenomena El Nino sedang aktif secara global. BMKG telah menyampaikan potensi El Nino ini sejak bulan Maret 2023, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalisir dampak dari El Nino. Dampak El Nino sudah dirasakan beberapa wilayah seperti yang bermunculan di media. Kekeringan dan kelangkaan air bersih mulai terjadi di Kabupaten Bogor, Grobogan, dan Kabupaten Lombok Tengah akibat penurunan curah hujan yang signifikan. Seorang warga juga menyatakan bahwa musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, 6 orang warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilaporkan meninggal dunia akibat diare dan dehidrasi sebagai dampak kekeringan dan sulitnya akses terhadap air bersih. Pada wilayah ini, petani juga mengalami gagal panen akibat kemarau yang cukup panjang dan udara dingin ekstrim di wilayah tersebut. Sobat BMKG, ternyata kurang hujan sama berbahayanya dengan terlalu banyak hujan ya. Untuk memahami bahaya El Nino akan kehidupan masyarakat Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran untuk membahas antisipasi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman fenomena global El Nino di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023. Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati MSc PhD menyampaikan potensi El Nino lemah hingga sedang dengan puncak pada bulan Agustus hingga September. Tak hanya pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara juga telah menunjukkan beberapa langkah antisipasi terhadap dampak El Nino seperti membagikan benih tanaman cepat panen, menyiagakan bendungan untuk irigasi, dan peningkatan produksi dengan serangkaian program pertanian. Meskipun banyak wilayah Indonesia yang sedang mengalami kekurangan curah hujan, masih ada juga wilayah yang terus terguyur hujan. Wilayah mana sajakah itu? Mari kita simak prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam 1 minggu ke depan. Berikut informasi selengkapnya.
Sobat BMKG, bulan Agustus 2023 diprediksi sebagai periode puncak El Nino. Langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak kekeringan perlu Sobat lakukan seperti menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, hingga beradaptasi terhadap pola tanam. Serta tetap waspada dan peduli dengan perubahan cuaca dengan selalu memperbaharui informasi cuaca dan iklim melalui laman di www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @info-bmkg. Serta Sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.